Tes tes. Welcome to Mobile Legends! Hai guys, coba cek screen time kalian hari ini. Kira-kira berapa lama? 4 jam? 8 jam? Atau mungkin sampai 2 digit? Pernah nyadar nggak sih, di saat deadline tugas kita udah numpuk, kitanya malah lari, scroll TikTok, main anonymous chat, ataupun scroll webtoon sampai subuh. Jadi nggak kerasa kan? Satu konten yang kita share, yang kita lihat, yang kita like. Tapi pernah kepikiran nggak? Informasi yang kita lihat itu bakal sampai mana? Dan gimana suatu konten bisa mempengaruhi mood kita di keseharian? So, kita bakal bedah tuntas fenomena tentang information content dan online transmission di ranah digital. Bagaimana sih efeknya ke mental kita? Check it out! Sebenarnya informasi di zaman sekarang itu nggak cuma kayak video kartu di televisi, tapi konten-konten yang kita scroll setiap hari itu kayaknya sebenarnya juga informasi nggak sih? Bener banget sih, aku juga setuju banget sama apa yang kamu ngomongin ini. Jadi kalau dulu interaksi kita itu murni manusia ke manusia. Nah kalau sekarang interaksi kita di ruang cyber itu udah bergeser ke human algorithm human. Nah algoritma itu udah desain banget buat pinter nahan attention span kita buat nggak lokal. Makanya kebiasaan kita buat konsumsi konten-konten di sosial media itu kayak udah disetir sama kerjasama antara kita dan si algoritma. Ngeri juga sih. Oh, pantesan ya, susah banget bikin kita stop doom scrolling. Tapi kalau dipikir kenapa ya konten yang paling populer tuh kalau nggak bikin kita marah, bikin kita duri, ya bikin orang-orang jadi ngomong. Oh, itu bisa banget dijelasin pakai emotional cognition theory. Intinya di ruang digital, kamu tuh cepet banget pula. Kadang aku nggak sadar, tapi di nilai konten yang emosinya kuat, otak kita tuh otomatis ke bawah. Bahkan sebelum kita sempat berpikir lagi. Berarti secara langsung layar kita ini bisa ngeluarin emosi ya? Bener banget, ekspresi emosi yang ada di konten jadi kita ngerasain hal yang sama. Akhirnya tanpa mikir panjang, kita share ke teman-teman kita dan tanpa sadar kita ikut ngeluarin emosi panik atau marah. Masalah utamanya, arus informasi yang no filter ini mempunyai hidden cost buat kesehatan mental kita. Desain algoritma sering banget ngasih karpet merah untuk misinformasi yang membuat kita kejebak di echo chamber, yang dimana hal itu tuh membuat kita jadi pengen mendengar apa yang ingin kita dengar aja. Dan impact-nya itu real banget. Otak kita kena yang namanya sensory overload. Kadang kita ngerasa burnout parah, terus merasa punya rasa capek yang berlebihan, dan kadang fisik kita juga ikut kena. Kita sering berjerawatan, ketombean, bahkan rasanya capek terus gitu. Dan itu bukan sekedar capek fisik aja, tapi mental kita sudah drain banget sama informasi dan narasi yang kita dapat dari sosmed. Biar nggak cuma modal ngomongin teori, kelompok kami mutusin untuk melakukan aksi nyata. Berbekal ilmu psikologi, kita akan menerapkan modifikasi perilaku digital. Yang pertama, restrukturisasi lingkungan digital. Kita mengunfollow dan memute akun-akun toksik atau penebar misinformasi, dan kita mendetoks algoritma biar sosmed lebih adil. Yang kedua, kita akan melakukan time up, di mana kita akan memasang up timer maksimal 1,5 jam sehari buat scrolling hiburan. Kalau limit habis, ya kita paksa diri buat cari hiburan offline. Yang ketiga, substitusi perilaku. Daripada capek nyari validasi atau termakan emotional contagion di medsos, dorongan buka HP-nya kita alihin buat belajar skill baru yang lebih produktif. Contohnya ya seperti sepedaan ini.